Jadi ini video lanjutan dari cerita yang kemarin tentang anak sekolah di Jepang. Jadi seperti yang di SMP, guru-gurunya sudah mulai pandu anak-anak untuk masuk ke SMA. Begitupun sekarang mereka yang di SMA. Anak saya ini suatu kali di sekolah mereka disuruh untuk isi ada satu formulir. Jadi di formulir itu ditanyakan setelah tamat SMA ini lanjut kuliah atau kerja. Anak saya waktu itu dia isi formulirnya, dia pilih untuk melanjutkan kuliah. 1 bulan setelah mereka isi formulir itu, kampus-kampus di Jepang ini sudah kirim brosur-brosurnya ke siswa-siswa yang pilih untuk lanjutkan kuliah, termasuk anak saya. Jadi masih kelas 1 SMA, tapi sudah dapat brosur dari universitas yang ada di Jepang. Anak saya dapat ini banyak brosurnya. Kita lihat satu persatu. Ini Hokkaido. Hokkaido itu di sebelah utara. Dia kalau untuk negara Jepang ini saat musim dingin itu dia yang paling dingin sudah. Jadi kita di tempat lain masih dengan musim gugur, mereka di sana sudah dengan turun salju. Itu tempatnya paling dingin sudah untuk Jepang. Oh, ini nama apa ya? Ini dia belum buka. Oh, ini nama apa? 2, 3. Ini apa university ini? Ini lagi 4, 5. Jadi dikirim lewat namanya anak saya. Ini Ryunokazu NJ. Ini lagi. Ini lagi. Ini lagi. Keiwa College. Ini lagi. Chubu University. Ini lagi. Jadi ini beberapa brosur dari universitas yang ada di Jepang sini yang sudah dikirim ke anak saya. Jadi teman-temannya yang pilih untuk tamat SMA terus langsung kerja, itu juga banyak. Tidak lanjut ke kuliah tapi mereka langsung kerja. Dari semua brosur-brosur ini, setiap anak belum ada pilihan untuk universitas mana yang dia ambil. Dan masih terlalu dini juga, dia masih SMA kelas 1 juga. Nah, waktu penerimaan rapor 1 bulan pertama bulan Juli kemarin, itu kita ketemu dengan guru wali kelasnya. Terus guru wali kelasnya bilang, anak ini kan mau lanjut ke university. Jadi dari pemerintah itu disiapkan 3 bantuan biaya. Yaitu yang pertama, dia semacam beasiswa, bantuan dari pemerintah untuk biaya kuliah, tidak dikembalikan, dan karena tidak dikembalikan ya hitung tidak ada bunga. Itu bantuan yang pertama. Dan untuk bantuan yang pertama ini nanti dilihat dari kemampuan finansialnya orang tua. Bantuan yang kedua dikembalikan nanti setelah anak habis kuliah dan mulai kerja, dia mulai nyicil, tetapi tidak ada bunga. Jadi hanya kembalikan pokoknya saja, tapi dicicil. Terus dengan yang ketiga itu bantuan dari pemerintah, dananya itu saat anak sudah kerja, cicil, kembalikan, dan dikenakan bunga. Dan otomatis kalau anak dapat bantuan itu maka tidak bisa kembali ke negaranya untuk bekerja, tetap mengabdi di Jepang untuk kembalikan bantuan itu. Tidak apa-apa, karena anak-anak juga sudah merasa mereka sudah sekolah di sini dan mereka juga pasti akan kerja di sini. Dan untuk saya punya anak 2 ini, Enji dan Erik ini, waktu mereka 2 masuk sekolah pertama di Jepang ini, mereka 2 memang sangat gugup. Karena apa? Tidak ada teman yang dari Indonesia.
Kalau di sekolah-sekolah yang lain di kota-kota besar itu ada banyak teman dari Indonesia, terus mereka itu ada guru penerjemah bahasa Indonesia. Tapi untuk sub anak 2 ini tidak. Yang SD juga dia sendiri dari Indonesia, yang SMP juga dia sendiri. Jadi mau tidak mau dia harus berusaha untuk lebih banyak belajar bahasa Jepang supaya dia bisa berkomunikasi dengan teman-teman di sekolah. Teman-teman yang lain kan masih ada teman-teman dari satu negara. Mereka masih bisa pakai mereka punya bahasa. Saya punya anak 2 ini tidak. Dan itu yang memacu mereka untuk harus lebih giat lagi belajar bahasa Jepangnya, sehingga mereka cepat sekali kuasai bahasa Jepang. Di sekolahnya Enji itu guru-gurunya heran. Mereka sampai tanya dia, kamu sudah berapa tahun di Jepang? Dia bilang ini sekarang jalan 3 tahun. Kamu cepat sekali kuasai bahasa Jepang. Kami juga bangga dengan mereka karena mereka 2 tidak lagi belajarnya di kelas yang gabung dengan siswa-siswa yang masih belajar bahasa Jepang. Tidak. Mereka 2 sudah di kelas yang sama-sama dengan kelas umum. Kalau masih belajar di kelas bahasa Jepang itu untuk siswa yang bahasa Jepangnya mereka belum terlalu kuasai. Tapi untuk mereka 2 ini, Enji dengan Erik ini, mereka 2 tidak lagi belajar di kelas bahasa Jepang. Teman-temannya masih ada yang belajar di kelas bahasa Jepang. Dan anak sekolah di Jepang ini tidak ada buku tulis. Selain mereka belajar itu mereka pakai Chromebook itu atau iPad, mereka juga dikasih file. Jadi file ini seperti ini. File-filenya. Ini dia punya nama. Enji Ryunokazu. Ini kelas 3, ruangan 4. File-file ini juga sudah disiapkan oleh sekolah. Siswa hanya tinggal mencatatnya saja. Kalau dikasih latihan di situ, ada soal di situ, silakan kau kerjakan di dalam file ini. Dan untuk tulisan ini tidak ada tulisan Romawi. Semuanya dalam tulisan katakana, hiragana sama kanji. Ini Enji punya tulisan. Dia selesaikan soalnya. Ini tulisnya pakai pensil ini. Yang ballpoint ini hanya untuk koreksi saja, pemeriksaan saja. Oke, hanya itu saja sedikit cerita lagi dari saya. Saya hanya lanjutkan yang kemarin punya. Sampai jumpa lagi di cerita selanjutnya. Sayonara.